Ini ikannya baru dilepas nih. Kita nggak tanning dulu lah. Soalnya ikannya masih ada kutu jarumnya ternyata, dan sobek-sobeknya masih mesti dibenerin. Halo semua, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Nah, kita hari ini kembali lagi ke rumah. Sebenarnya susah ngomongnya rumah Minecraft sebenarnya ini namanya rumah nenek. Ya Hans, nyalain dong. Namanya rumah nenek bukan rumah Minecraft. Rumah nenek, kenapa rumah nenek, Mike? Soalnya di sini ada hantu nenek-nenek di tangga. Yang nggak berani dulu gua di situ lah pokoknya. Jadi hari ini kita mau update dua hal. Ikan yang kita training pakai lampu LED ini, kita mau nge-review sebenarnya gimana sih lampu LED ini bagus atau enggak, jelek atau dan hasilnya gimana. Kedua, saya mau ajarin teman-teman investasi ikan arwana dari segi partaian ya, nanti teman-teman lihat ya. Nah, Itu anjing saya lagi baru balik. Mulai warnanya nggak nih? Oke, perkembangannya ini setelah seminggu di training ya, jadi hari ke-7 ya. Apa lebih? Hah? Hari apa? OTW 2 minggu ternyata. Jadi 7 hari lebih ya berarti, tapi belum 2 minggu. 10 harian. Oke, kita lihat kayak apa? Ding 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 ding, gue buka ya. Ntar nih nyoloknya susah ya. Kita buka pelan-pelan ya guys. Ini gimana sih? Woi. Nah ini tanpa lampunya. Woi, tanpa lampu dulu dong. Udah. Ini gimana Pak? Nah ini tanpa lampunya. Kalau teman-teman lihat pigmentasinya udah mulai kelihatan. Woi. Kelihatan nggak sih? Ini kan agak terang ya. Wih. Wih. Ini jadi bedakan. penggunaan lampu LED ini cukup baik ya. Ya cukup baik lah ini. Udah lah ya pakai lampu merah lah ya. Oke, nah jadi kondisinya udah begini. Siripnya dia udah hampir nutup semuanya. Teman-teman lihat tinggal dorsal atas doang. Nama ikan ini adalah Haro, H-A-R-O, dikasih nama sama editor. Tahu nggak Haro singkatannya apa? Apa Haro? Harapan Arnold. Harapan Arnold katanya ya. Jadi ini investasi dia nanti yang bakal dijual. Pemeliharaannya sih simple banget. Ini jujur terus terang kita nggak begitu memperhatikan ikan ini. Jadi ini pemeliharaannya cukup simple. Ini ngurasnya tiap 3 hari sekali doang. Jadi setiap 3 hari kita nguras. Dan teman-teman lihat makanya ini airnya sedikit butek ya. Jadi teman-teman lihat saya nggak gitu memperhatikan kualitas airnya, tapi terbukti dengan LED masih bisa naik gitu. Jadi kurasnya 3 hari sekali, dan pertama kali ikan ini makannya agak susah. Jadi awal-awal kita gendutin dia pakai ulet Jerman dulu. Nah pas tengah-tengah dia udah rakus makan ulet Jerman, kita selipin udang, jadi kita tipu. Ulet Jerman sama udang. Nah sekarang udah full udang. Terlihat dari kotorannya yang berwarna agak kemerahan tuh. Kelihatan ya? Training di posisi langsung 24 jam sehari selama 10 hari, hasilnya begini. Menurut saya kalau pakai aquazonic mungkin bisa lebih cepat, maksudnya lebih tebal. Tapi saya nggak tahu karena pas pertama kali mulai ikan ini di tanning, ringnya itu warnanya putih Pak. Jadi apakah ring ini ketebalan sehingga nembus warnanya tuh pertamanya agak susah gitu. Bisa jadi. Nah jadi kita nggak tahu. Tapi review dari saya, lampu HPL ini sangat bagus banget untuk naikin ikan warna, apalagi untuk ngedobrak warna awalnya.
Itu dari pengalaman saya. Nah, pengalamannya si Trax Aquatic juga ada dengan si HPL ini. Ada. Gimana jadi lu trainingnya? Sama lah kayak lu kurang lebih, cuma ini lampu HPL ini menurut gue cuma bagus di background putih. Dia kalau di background biru ikan rata-rata gosong. Jadi sebenarnya lampu HPL ini kuat banget ya? Kuat ininya. banget sih. Ngedobraknya ini kuat banget ini. Itu kan 1 titik 1 watt kan. Ini kalau dia ada 40 titik berarti berapa watt tuh? 40 lah, 1 kali 40 jadi. 80 maksudnya. Oh, 80 kayak 80 dua baris. dong. Iya. Ini sih gue nyalain 1 baris. Apa? Trainingnya pertama kali cuma nyalain 1 baris. Oh ya udah. Jadi cuma 40 watt. Sebenarnya lebih rendah daripada Aquasonic. Aquasonic itu kan 54 watt, tapi kan 54 dia tuh kalau nggak salah balasnya yang Philips itu kan dia cuma 36 ya. Sebenarnya maksimal keluarnya kan segitu kan. Betulnya. Ya jadi sebenarnya konklusinya, langsung ke konklusinya. Konklusinya bagus HPL bagus. untuk di background putih kalau gua. Bagus Gua untuk di bawah putih sama bagus untuk mendobrak warna arwana. Tapi kalau udah tebel lu lanjutin pakai ini, most likely akan gosong karena Ya. di Cianjur pun dengan background putih itu gosong. Betul. Ya. Filtrasinya di sini simple banget teman-teman lihat. Tuh guys, kalian musingin filtrasi, lihat tuh filtrasinya. filtrasi kita Mike Red Collection. Cuman pakai kapas dan biobol ya. Sama jet mat karena saya kemarin lagi kaya. UV tidak pernah dinyalakan karena airnya nggak pernah hijau banget. Ini walaupun udah begini nggak pernah nyalain UV. Kapas ini gunanya untuk mekanis, ini untuk biologis. Nah biologisnya dikit banget gitu. Ya gitulah kira-kira perkembangannya Haro 10 hari di training. Nah terus ada lagi ini yang bener-bener saya mau kasih tunjuk ke teman-teman ya. Jadi ini ada bak penampungan saya. Nih bak ini kalau kita beli harganya itu di internet sekitar 6 juta rupiah. Jadi kalau yang bekas waktu itu kalau nggak salah sekitar 3 juta, tapi ini saya dikasih. Nah saya mau ngajarin teman-teman untuk investasi ikan arwana. Kenapa sih saya bilang arwana itu bisa buat investasi? Nah ini contohnya, kita contoh langsung aja. Nah ikan ini semua saya beli dari ukuran 20 cm pada saat itu. Waktu itu saya ngambil dari Trax Aquatic itu yang punya. Nah saya ambil 20 cm dan saya akhirnya memelihara ikan ini sekitar 6 bulanan lah ini, sekitar 6 bulanan, dan akhirnya sudah jatuh pada ukuran 40 cm up. Nah teman-teman, jujur saya beli ikan ini agak mahal awalnya. Trax Aquatic ngebandrol ikan waktu itu harganya 4 jutaan kalau nggak salah. Cuman karena ini ikan pilihan, saya ambil di harga sekitar 5 juta. Betul. Bukan sekitar lah, 5 juta lah anggapannya ya. Soalnya sortiran dari waktu itu datang tuh 170 ekor. Ya, jadi saya cuma dapat 9. Nah, sebenarnya 10, satu udah diambil. Udah diambil kalau udah dijual ke orang, udah untung gitu loh. Nah, 9 ini teman-teman lihat, nggak ada yang jadi cakil satupun. Karena kita pelihara di bak. Bagus di bak itu ya. Kenapa di bak bisa bagus? Karena pergerakan dia juga lebih besar, terus makan dia juga bisa lebih banyak, otomatis gedenya juga lebih cepat. Jadi akuarium yang besar tuh bagus ya buat gedein ikan. Untuk ya? gedein ikan jujur bagus, tapi yang dibilang akuarium tinggi itu untuk gedein ikan bagus itu menurut gue enggak. Gue justru suka tingginya segini, lu lihat tingginya selalu Ini segini. kan tinggi paling anggap dari sini. 30 nih. 40 lah. Ini segini, ya 40 lah. Jadi gue nggak pernah tinggi-tinggi amat gitu loh. Nah yang penting dari ikan ini adalah semua ikan ini jadi badannya tuh bagus, proporsional semua, dan ekornya tuh kalau kita lihat semuanya nge-close gitu. Dibilang gede banget sih enggak, dibilang kecil banget enggak, tapi semuanya enak dipandang. Proporsional lah, ini nah, disebut ikan proporsional ya gini gitu. sekarang gua mau tanya, kalau misalnya lu jual di toko begini atau ibarat kain orang lu mau beli ikan ini, lu bisa menghargai ikan ini berapa? Ikan bahan gini Ya 10 sampai 15 lah. 10 sampai kisarannya. 15 juta. Oke, kita anggap ambilnya di 10 juta yang paling ringan ya. Berarti dalam artian 6 bulan saya mendapatkan margin 5 juta dikali Berapa ikan? 9, 45 juta bro. 45 bagi 6. Per Bagi bulan 6. lu nabung 6 juta. 6 juta. Lebih 7 dong. 7 42 kali juta. Oh, ya, 7 lah. Kira-kira OPEX-nya berapa? Ya, nah nanti kita akan lanjut ke sana. Intinya dengan untung terendah 10 juta pun, dan saya bilang 10 juta ini sih laku kayak kacang goreng, teman-teman udah bisa mengantongi sekitar 7 juta per bulan kalau teman-teman cuma pelihara 9. Nah, lanjut lagi, kalau kita tanning gimana bang? Kalau misalnya ikan ini merah, saya rasa 15 juta ini udah harga yang cukup murah untuk ikan begini gitu. Jadi kalau teman-teman lanjut lagi ke tanning, untung teman-teman akan naik 5 juta, kan bedanya 10 ke 15, 5 juta dikali berapa tuh? 9. 45 juta naik lagi.
Jadi naik 2 kali lipat pendapatan teman-teman gitu loh. Nah, bayangin kalau teman-teman punya bak fiber seperti ini yang sebenarnya bisa diisi lebih dari 9. Kapasitas ini bisa nyampe 20 ekor. Lebih. Bisa 30, gue masih muat ini. Ya bisa, cuman maksudnya kan Padat banget. Padat banget. Gua mencoba untuk bener-bener masih bisa ngeliat ikannya enak segala macem, karena kan ini untuk dinikmatin sebenarnya kalau gue kan hobi kan gitu. Nah, teman-teman lihat kalau pelihara partai begini dibilang semuanya sobek-sobek dan hancur pun kayaknya enggak, karena kalian teman-teman bisa lihat kayak ekornya semua tuh kayak masih utuh, paling sobek 1-2 baris doang yang akan dipindahkan ke akuarium 1-2 hari juga udah ketutup gitu loh. Nah, sekarang kita lanjut ke pakan sama biaya listrik. Nah, biaya listrik sama pakan ini cenderung murah karena kenapa? Kalau misalnya teman-teman pelihara satuan, otomatis listriknya itu satu akuarium 1 pompa. Tapi kalau di sini cuma 1 pompa bisa pakai untuk seberapa banyak ikan. Dan porsi makannya dia itu setelah saya hitung-hitung dan setelah saya masukin Excel itu sebenarnya saya bisa menyimpulkan dengan gaji pegawai itu rumusnya satu ikan itu per tahun 500.000 Hans. 500.000. Jadi kalau sebulan itu nggak nyampe goban. Ya. Dan lu juga udah sempet hitung kan, segala ikan itu sebenarnya hitungannya goban. Jadi sebenarnya per bulan. Jadi sebenarnya modal ikan ini itu sebenarnya cuma naik 300.000 teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau buat teman-teman yang kepingin banget melihara pembesaran kayak begini, teman-teman udah bisa langsung tiru aja menurut saya. Ini sih bak fibernya 2x1x1. Nah, ganti airnya gimana bang? Nah, ganti airnya kalau ini setiap hari saya ganti sedot kotoran doang, saya buang, saya tambahin. Kenapa ganti air itu penting? Karena setiap kita ganti air sebenarnya ikan ini bisa buang kotoran. Nah, kalau ikan ini udah buang kotoran, kita bisa masukin makanan lagi. Nah, kalau kita bisa masukin makanan, artinya ikannya akan lebih cepat besar. Karena kalau lebih cepat besar, artinya akan lebih cepat untung gitu loh. Sebenarnya makin sering kuras ya makin bagus, soalnya dia berak, lu bisa kasih makan, berak bisa kasih makan. Cuma kan buat nguras sehari 3-4 kali kan. Ya kalau ada pegawai sih. Kalau ada pegawai sih oke, gitu. Tapi kalau lu sendiri kan lumayan. Ya, nanti teman-teman lihatlah detail ikannya kayak begini. Teman-teman komen di bawah kira-kira harga yang cocok buat ikan ini tuh seberapa. Nah, teman-teman bisa ngitung sendiri gitu. Kalau teman-teman bisa ngejual 15 juta ya berarti satu ikan bisa untung 10 juta. Kalau teman-teman bisa jual 12 juta ya berarti untungnya 7 juta gitu loh. Nah, ini filtrasinya sangatlah mudah dan sederhana. Jadi dari pompa atas itu, dari pompa bawah itu naik ke atas ke pipa talang nih sebenarnya. Talangnya dibuat dari fiber. Nah, kalau teman-teman lihat, hampir semuanya kosong. Cuman ada satu biobol doang. Saya sih anaknya memang begitu ya, murah-murahan gitu tuh, cuma gitu doang. Gas, dia pelit, dia nggak mau beli filter gas, dia pelit. Jadi kayak cuma pelit gitu dia doang, basically. Nah, oke, hari ini sih cukup update-nya gitu doang. Terima kasih teman-teman udah nonton. Semoga teman-teman dapat pembelajaran yang baru. Monggo ditanya-tanya di DM saya, di WhatsApp saya. Kalau misalnya mau tanya tentang investasi ini, gimana cara peliharanya, saya more than welcome dan saya akan menjawab. Dan kalau teman-teman mau beli ikan-ikan yang berkualitas 20 cm, 25 cm, nih rajanya. Jadi kalian bisa datang ke toko dan langsung beli di toko guys. Udah ada beberapa yang sudah disortir, jadi kalian bisa. Ada nggak sih contohnya videonya? Ada tuh. Nah, nanti contoh videonya lah, bakal ditayangin di sini. Dan stok live-nya juga kalau bisa ditayangin dong. Jadi teman-teman langsung bisa pilih. No, tayangin no. Di sini ya, teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa nonton semuanya. Pokoknya yang mau beli, mau investasi, kalau ngambil banyak pasti ada diskonnya. Gitu. Jadi intinya ya saya sih promosiin aja sih teman-teman, kalau berhasil jangan lupa-lupa ngasih saya apa lah, enggak deh. Nah, ini adalah investasi yang real yang sedang berjalan saat ini ya guys. Tadi kan kayak saya belum mau jual soalnya. Nah, saya mau nyimpen ikan itu sampai 50 cm karena saya rasa kalau di 50 cm kalau udah di 50 cm udah pasti harganya tuh 20 juta mau. Jadi kayak saya mau meraup untung lebih besar gitu. Nah, kemarin teman-teman kalau ngelihat vlog saya yang ini tentang albino silver arowana, ini adalah kondisi albinonya sekarang. Nih, saya nggak tahu sih ukurannya berapa ini kurang lebih. Jadi udah pada gede-gede.
Ini berapa senti ya Gun ya? 20 ada nggak? Ini? Hah? Hampir berapa nih? 16. Ya pokoknya udah lumayan gede sih guys. 16 sentian kayaknya. Nah, dua partai ini udah pada gedean. Ini sama itu tuh, satu lagi. Nah. Sama yang terakhir itu, kalau nggak salah, kalau teman-teman sempat lihat, ini adalah partai yang waktu itu masih ada telurnya. Nggak tahu ada footage-nya atau enggak, tapi sekarang udah segede gini. Nah, kondisinya kita udah pelihara sekitar 2 bulan ikan ini. Nah, ikan ini terakhir ada yang mau borong dengan harga 750.000. Nah, kalau teman-teman hitung dengan modal 500.000 dan bahkan bisa lebih rendah lagi, kalau dengan 500.000 itu berarti 250.000 dikali saya pelihara 150 ekor. Berapa itu jadinya? Kalau 250.000 kali 100 itu kan 25 juta. Berarti kalau 150 itu 37,5 juta. Susah banget ngomong kalau duit. 37,5 juta itu saya dapatkan dalam waktu 2 bulan. Ini semua udah mau diborong sama orang. Cuman saya tolak. Nah, jadi teman-teman hari ini bisa belajar 2 opsi. Teman-teman kalau mau bermain silver atau bermain super red gitu. Nah, di sini juga ada satu ikan yang kita bawa dari ruko. Yang tadinya stres banget, walaupun dia masih nggak mau makan udang, dia sekarang udah sangat stabil berenangnya. Jadi dia udah tenang banget. Nah, ini bakal saya grooming. Nah, ikan ini adalah ikan-ikan yang menurut saya base-nya paling gampang naik guys. Jadi saya nggak bisa ngomong secara verbal, tetapi teman-teman bisa langsung lihat langsung. Nih, kayak begini nih. Jadi dia udah ada guratan-guratannya tuh. Nah, ini posisinya di sana nggak pernah kena lampu. Di sini nanti kita akan mengusahakan untuk buat dia rakus dulu makannya. Lalu kita bakal grooming ikan ini. Nah, teman-teman kasih nama ikan ini. Ingetin saya juga untuk update ikan ini karena saya suka lupa guys ya. Ya udah, yuk. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.